Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon, Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Wandari dengan NIM F0B024004. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku, seperti norma agama, norma susila, dan norma sosial. Pergaulan bebas juga dapat diartikan sebagai jalinan pertemanan yang tidak terikat. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas pada remaja, yang pertama yaitu rendahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas, nilai-nilai agama yang cenderung kurang, rendahnya taraf hidup pendidikan keluarga, dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis lagi. Di samping itu ada juga beberapa contoh dalam pergaulan bebas seperti mengonsumsi narkoba, minum minuman beralkohol, seks bebas, berpakaian terbuka, dan tawuran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Retri Angelika dengan NIM F0B024005. Di sini saya akan memberikan solusi agar terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama, yaitu carilah lingkungan yang positif dengan cara mencari teman-teman yang baik. Karena lingkungan sangat berdampak pada karakternya seseorang. Kedua, berpendidikan, karena pendidikan bisa mengajarkan nilai-nilai moral dan nilai sikap agar terhindar dari pergaulan bebas itu sendiri. Ketiga, beragama atau mengikuti kegiatan agama, karena mengikuti kegiatan agama bisa meningkatkan nilai-nilai keimanan agar memperkuat keimanan itu sendiri. Keempat, dengan cara mengikuti kegiatan positif, contohnya seperti ikut renang ataupun mengikuti seminar-seminar dan pengajian. Jadi di sini saya akan menjelaskan keterkaitan pergaulan bebas dengan aturan-aturan yang ada di agama Islam. Jadi teman-teman, di dalam agama Islam, kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk menjaga diri dan martabat dari diri kita. Jadi ketika kita tidak menjaga martabat ataupun harga diri, tentu itu sudah menyalahi aturan-aturan dari ajaran agama. Sedangkan yang sering kita ketemui di pergaulan bebas itu orang-orang sudah tidak memperdulikan martabat ataupun harga dirinya. Selanjutnya teman-teman, di agama Islam juga banyak sekali larangan-larangan untuk terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang merusak. Seperti di dalam surat Al-Isra, teman-teman, ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi jelas di sini Islam sangat melarang sebuah pergaulan yang menjerumuskan ke dalam kerusakan. Lalu selanjutnya di dalam pergaulan bebas seringkali kita temui bahwasanya anak-anak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas ini itu tidak memiliki akhlak yang baik, akhlak yang cukup terpuji gitu teman-teman. Jadi akhlaknya udah berantakan. Sedangkan di dalam agama itu kita diwajibkan untuk memiliki akhlak yang baik, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, jadi di agama itu kita sangat dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik, sedangkan di pergaulan bebas itu kebalikannya. Artinya pergaulan bebas itu sangat disalahkan di dalam agama Islam. Selanjutnya di dalam agama Islam juga ditekankan untuk kita memiliki teman-teman ataupun lingkungan yang baik, teman-teman. Jadi
kita juga bisa ikut rusak. Sehingga ada peribahasa yang timbul bahasanya ketika kita berteman dengan orang penjual parfum, kita akan kecipratan wanginya. Dan ketika kita berteman dengan tukang sampah, ya kita bakalan terkena bau-bau yang tidak sedap itu juga, teman-teman. Nah, jadi di sini menjelaskan betapa pentingnya lingkungan, dalam hal ini pertemanan, dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari segala nilai-nilai yang ada di pergaulan bebas itu sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Dalam contoh pergaulan bebas sendiri, di sini yang sudah terjadi pada teman kami yaitu ada teman terdekat kami yang awal mulanya dia itu terpengaruh oleh pergaulan bebas. Yang sering terjadi itu seperti pacaran. Awal mulanya pacaran mereka berjalan normal, biasa saja, tidak ada yang berlebihan dari mereka. Tapi lama kelamaan dia sudah terkena sama arus pergaulan bebas. Dia sudah mulai pergi ke tempat karaoke, ke klub malam dengan pacarnya. Kami awalnya tidak tahu bahwasannya teman kami itu seperti itu, karena dia masih berinteraksi dengan kami seperti biasanya. Tapi ternyata di belakang kami dia seperti itu. Dia menutupi itu dari teman-temannya. Dia masih tetap bersekolah. Waktu itu dia masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Itu di semester pertama dia sudah seperti itu. Kalau untuk pacarnya, dia itu sudah pacaran dari mulai kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP dia sudah berpacaran sama orang tersebut, tapi mungkin pacarnya masih dalam batas normal karena kebetulan memang sangat dekat dengan kami. Mula-mula seperti itu ternyata usut punya usut saat kami taunya saat itu dia sendiri yang bercerita kepada kami. Saat itu dia sudah tidak bersekolah kondisinya. Mohon maaf karena dia terjadi kecelakaan sebelum menikah, yaitu hamil di luar nikah. Itu dia cerita bahwasanya itu tuh dampak dari pergaulan bebas yang selama ini dia jalani dengan pacarnya. Ternyata selama ini dia sering ke klub malam. Awal mulanya hanya ke klub malam, karaoke, nyanyi dengan pacarnya tersebut. Tapi lama kelamaan mereka pergi ke hotel. Sampai terjadilah sebelum mereka menikah itu dia tepatnya pada bulan 1 waktu itu awal semester genap dia bertemu dengan saya. Dan dia bercerita bahwasanya dia tertangkap di sebuah hotel di wilayah Jambi ini. Dia tertangkap sedang melakukan tindakan yang di luar batasan, yaitu akibat dari pergaulan bebas yang selama ini dia jalani, yang terlalu dekat sama dia itu. Jadi dia bercerita, dan tidak lama setelah itu dia menikah dan ternyata dia hamil. Tapi kondisinya dia saat itu malu sama saya, jadi dia tidak mengundang saya. Tapi waktu bertemu dia bercerita bahwasanya dia sudah menikah. Saat ini kondisinya dia sudahlah melahirkan. Anaknya sudah kisaran berusia 3-4 bulanan. Jadi dan itu masih salah satu dari teman terdekat kami. Mungkin banyak, kalau diceritakan satu-satu mungkin banyak. Itulah yang sering terjadi di Indonesia ini, pergaulan bebas. Yang paling sering terjadi itu pacaran di luar batas sampai mengakibatkan berhenti sekolah, berhenti studi, tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Yang lebih fatalnya itu hamil di luar nikah.
Tapi teman kami ini termasuk yang masih mending karena pihak laki-lakinya itu bertanggung jawab. Yang lebih fatalnya lagi, ada salah satu teman saya yang kebetulan juga sama ceritanya seperti ini, terkena pengaruh pergaulan bebas. Dia berpacaran di luar batas, melakukan hubungan seksual sebelum menikah, terus dia hamil, dan setelah itu saat